Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andin Nirmalasari, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 tahun 2023, Kabupaten Sinjai, penempatan RSUD Sinjai. Pokok bahasan kali ini kita berada di pokok bahasan terakhir dari Core Values ASN berakhlak, yaitu adaptif dan kolaboratif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Mengapa adaptif? Adaptif ini sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup di tengah berbagai tantangan. Itu ada 5, yaitu perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan komitmen mutu. Tantangan terbesar saat ini yaitu VUCA merupakan dunia yang penuh dengan gejolak, disertai dengan penuh ketidakpastian, kerumitan, dan keambiguan. Dalam menghadapi ancaman VUCA, kita harus melakukan yang pertama, hadapi volatility dengan vision. Artinya, terima perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja. Kedua, hadapi uncertainty dengan understanding. Artinya, berhenti sejenak untuk mendengar, melihat, dan memahami sekeliling. 3. Hadapi complexity dengan clarity. Artinya, komunikasikan secara jelas dengan tim kita. 4. Hadapi ambiguity dengan agility. Artinya, dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Adapun kode etik adaptif, yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Konsep dan strategi membangun organisasi adaptif. Yang pertama, memahami landscape organisasi. 2. Mendorong setiap individu untuk belajar. 3. Membangun jiwa kepemimpinan. Materi kedua yaitu kolaboratif. Dyer and Singh mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih pihak untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Proses menjalin rutinitas itu ada 5. 1. Membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses yaitu pengakuan saling ketergantungan. 4. Pemahaman bersama mengenai kejelasan visi. 5. Menetapkan outcome antara. Adapun kode etik kolaboratif, 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi pemerintahan. Irawan mengungkapkan bahwa kolaboratif governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam konteks pemerintahan. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi dalam manajemen. 5. Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik. Faktor penghambat keberhasilan. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. 2. Dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Keunggulan whole of government.
1. Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai. 2. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, melainkan lintas instansi. 3. Pemerintah jadi lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. 4. Mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin bisa berkembang lebih jauh. Wujud praktik whole of government. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada sehingga mendekati jumlah ideal untuk sebuah koordinasi. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus yang terpisah dan permanen yang bertugas mengkoordinasikan sektor atau kementerian. 3. Membentuk gugus tugas yang merupakan bentuk kelembagaan dan koordinasi yang dilakukan di luar struktural formal. 4. Koalisi sosial yang merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga. Gimana teman-teman? Sudah mengerti kan? Apa itu core values ASN berakhlak? Nah, materi kali ini sekaligus penutup materi agenda 2. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.